Halo Sobat Kamus Fakta. Skandinavia adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan beberapa negara besar di Eropa Utara seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Islandia, dan Finlandia. Mereka diagung-agungkan karena kesuksesan yang mendapat gelar negara dengan penduduk paling bahagia, sistem pendidikan paling bagus, sistem jaminan sosial dan kesehatan yang berpihak pada rakyat, bahkan seni desain dan musiknya dianggap punya pengaruh besar di dunia. Sebelum masuk ke video pembahasannya, Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya Sobat. Ya kalau bisa sih di rumah aja, kan ada Kamus Fakta yang siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di rumah. Oh iya Sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa persepsi tentang Skandinavia. Sosialisme. Banyak orang yang beranggapan bahwa Skandinavia menganut paham sosialis, di mana paham tersebut memungkinkan aset-aset penting dikuasai sepenuhnya oleh negara. Padahal di Skandinavia hal itu sama sekali tidak terjadi. Mereka sangat kapitalis dari segi ekonomi. Tidak ada batasan-batasan berarti bagi para pembisnis dan investor untuk mengembangkan bisnis mereka. Mereka menetapkan pajak yang tinggi pada pembisnis yang nantinya dimanfaatkan untuk memberikan jaminan sosial pada rakyatnya. Pemerintah juga tidak pernah ikut campur dalam penetapan gaji minimum untuk pekerja. Semuanya ditentukan oleh kesepakatan pihak perusahaan dengan persatuan para pekerja. Bukan sosialis, lebih tepatnya negara Skandinavia menganut sistem pemerintahan demokrasi sosial atau compassionate capitalism. Paling bahagia. Setidaknya, gelar ini menimbulkan perdebatan sengit. Banyak penulis dan pengamat yang mencoba mencari tahu penyebab orang-orang Skandinavia bisa sebahagia itu. Ada beberapa fakta menarik di balik hal itu. Denmark menjadi negara konsumsi alkohol terbesar. Islandia adalah negara pengonsumsi obat antidepresan terbesar diikuti Denmark. Denmark juga jadi negara jam yang kerjanya paling rendah. Tetapi, jaminan sosial dari pemerintah terus berlaku bahkan untuk orang yang harus cuti karena sakit atau kena PHK. Alcohol-related illnesses. From people who misuse alcohol. We want to stop people misusing alcohol and get sustainable. Mungkin itu beberapa faktor yang menyebabkan mereka bahagia. Banyak juga yang berargumen bahwa kebahagiaan orang-orang Skandinavia lebih didorong oleh faktor materi daripada psikologi. Kemakmuran. Meski kesenjangan pendapatan di negara tersebut jauh berkurang sejak awal abad 20, namun mereka ternyata memiliki sejarah kelam yang identik dengan xenofobia. Social expenditures as a percentage of GDP among the highest in the world. This requires Hingga tahun 2015, para imigran yang tinggal di Skandinavia mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi mereka. Banyak yang akhirnya menganggur atau menempati posisi-posisi rendah. Menurut data statistik, Denmark juga jadi negara dengan rasio hutang pribadi atau hutang rumah tangga penduduknya tertinggi di Eropa. Ramah lingkungan. Ironisnya, meski mereka sangat gencar mengampanyekan penggunaan energi terbaru, banyak dari negara-negara ini yang jadi eksportir energi fosil. Norwegia dan Swedia dikenal sebagai negara yang memegang saham atas perusahaan-perusahaan di bidang energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Baru tahun lalu, mereka mempublikasikan keinginan mereka untuk menjual sahamnya dan beralih menginvestasikan dana ke energi yang lebih bersih. Menjunjung tinggi batas personal. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, mengingat banyak orang Skandinavia yang mengamininya. Mereka lebih senang sendiri, tidak suka basa-basi, dan menghindari perdebatan.
Faktanya, banyak penduduk muda usia 18-23 tahun di sana yang mulai merasakan tanda-tanda depresi karena isolasi dan kurangnya interaksi sosial. Bahkan di Finlandia, sepertiga dari alasan kematian utama penduduk muda adalah bunuh diri. Walaupun batas personal yang diperlukan, utamanya untuk menghindari orang-orang yang bersikap toksik pada kita. Mengisolasi diri terlalu lama ternyata juga tidak sepenuhnya dibenarkan. Imigran. Ternyata, banyak imigran yang tidak bahagia saat hidup di negara Skandinavia. Imigran sesama Eropa merasakan kesulitan untuk berteman. Hal ini tidak ada apa-apanya dibanding imigran non-Eropa yang memiliki perbedaan ciri fisik mencolok. In one election video, Åkesson paints an apocalyptic image of Sweden that critics say whips up the old refugee from the Syrian city of Homs. Now, being anti-immigration is no longer taboo. Banyak data yang menyebutkan bahwa kesulitan mereka meliputi susahnya mendapat kerja sesuai kualifikasi yang sudah dikantongi hingga rentan jadi korban kekerasan. Nah, itulah tadi beberapa persepsi tentang Skandinavia. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.